Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada malam, membuat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kecamatan Pamengpek, yaitu Sungai Cikaso dan Sungai Cipalebuh, meluap dan merendam ribuan rumah warga. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Garut Satria Budi yang dihubungi pagi, mengatakan, sungai meluap sekitar pukul 22 WIB. Warga pun mulai mengungsi ke tempat aman. Dari laporan sementara yang diterima BPBD Garut dari Camat Pamengpek, ada 8 desa di Kecamatan Pamengpek yang terdampak, yaitu Desa Pamengpek, Sirna Bakti, Paas, Mandala Kasih, Jatimulya, Bojong, Bojong Kidul, dan Desa Mancagahar. Dari 8 desa tersebut, 4 desa yaitu Desa Sirna Bakti, Pamengpek, Paas, dan Mandala Kasih yang berada di daerah aliran Sungai Das Sungai Cikaso dan Cipalebuh terdampak paling parah. Di Desa Sirna Bakti ada 200 rumah terdampak, di Desa Pamengpek 90 warga mengungsi dan 300 warga terdampak. Sementara di Desa Paas sekitar 231 kepala keluarga terdampak banjir yang kebanyakan berada di Kampung Segleng. Di Desa Mandala Kasih ada 1021 kakak yang terdampak yang mendiami 960 rumah. Budi mengungkapkan, upaya pendataan masih terus dilakukan aparat di wilayah terdampak banjir. Selain Kecamatan Pamengpek, pihaknya juga menerima laporan banjir serupa di wilayah Kecamatan Cibalong dan Cisompet. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan sebanyak 3.702 warga dan 1.156 rumah terdampak akibat banjir dan tanah longsor di Kabupaten Garut, Jawa Barat. PLT Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan peristiwa tersebut dipicu oleh hujan deras yang menyebabkan debit air Sungai Cipelebuh dan Cikaso meluap dan merusak beberapa tanggul hingga permukiman warga. Abdul menambahkan, dampak dari peristiwa itu yakni 1 warga mengalami luka berat dan kini masih dirawat di rumah sakit. Selain itu, 5 unit rumah dinyatakan rusak berat, 19 unit rumah rusak sedang dan 18 unit rumah rusak ringan, sehingga total ada 1.156 unit rumah terdampak dari bencana tersebut. Terdapat beberapa fasilitas umum yang juga terdampak, antara lain 20 unit fasilitas pendidikan, 8 unit fasilitas ibadah, 3 tanggul penahan tebing, dan 5 unit jembatan serta 4 titik jalan juga mengalami kerusakan, kata Abdul dalam keterangan tertulisnya. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Garut hingga kini masih terus melakukan penanganan bencana, pemberian bantuan logistik dan juga melakukan pembersihan material. Bupati Kabupaten Garut Rudi Gunawan disebut akan menetapkan status tanggap darurat kejadian banjir dan tanah longsor. Selain itu, pos komando penanganan darurat bencana juga telah dibangun. Lebih lanjut, Abdul mengingatkan hujan disertai petir dan angin kencang pada waktu antara siang atau sore hingga menjelang malam hari masih berpotensi terjadi. Hal itu mengacu pada perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG. Berdasarkan kajian Inaris BNPB, kata dia, Kabupaten Garut merupakan wilayah dengan risiko bencana banjir dan longsor pada tingkat sedang hingga tinggi. BNPB mengimbau kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan, mengingat sebagian wilayah Indonesia akan memasuki musim penghujan, kata Abdul. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyatakan bahwa kejadian banjir dan tanah longsor, lalu mengakibatkan 1.213 kakak 3.702 jiwa terdampak. Berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Pusdalops BNPB hingga pukul 18.20 waktu Indonesia Barat, terdapat 1 warga mengalami luka berat dan masih dirawat di rumah sakit. Selain itu, infrastruktur rumah pun mengalami kerusakan. Ada 5 unit rumah rusak berat, 19 unit rumah rusak sedang, dan 18 unit rumah rusak ringan. Total 1.156 unit rumah terdampak dari bencana tersebut. Sementara itu, fasilitas umum yang juga terdampak antara lain 20 unit fasilitas pendidikan, 8 unit fasilitas ibadah, 3 tanggul penahan tebing, 5 unit jembatan, dan 4 titik jalan juga mengalami kerusakan. PLT Kepala Pusat Data, Informasi,
dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan bahwa bencana tersebut terjadi. BPBD Kabupaten Garut bersama tim gabungan langsung menuju lokasi terdampak untuk melakukan evakuasi, penyelamatan korban, dan pendataan. Hingga kini masih terus melakukan penanganan bencana, pemberian bantuan logistik, dan juga melakukan pembersihan material akibat banjir dan longsor menggunakan alat berat, katanya dalam keterangan tertulis. Muhari menambahkan, Bupati Garut akan menetapkan status tanggap darurat kejadian banjir dan tanah longsor imbas kejadian tersebut. Pihaknya juga telah mendirikan pos komando penanganan darurat bencana untuk mempermudah dan mempercepat penanganan bencana. Ia memperingatkan, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG telah mengeluarkan peringatan dini potensi waspada hujan. Potensi hujan yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang pada waktu antara siang atau sore hingga menjelang malam hari di wilayah Kabupaten Garut dan sebagian wilayah Jawa Barat. Merujuk hasil kajian Inaris BNPB, Kabupaten Garut merupakan wilayah dengan risiko bencana banjir dan longsor pada tingkat sedang hingga tinggi, jelasnya. Oleh karena itu, Muhari mengimbau kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk meningkatkan kesiapsiagaan mengingat sebagian wilayah Indonesia akan memasuki musim penghujan. Lakukan beberapa langkah, yaitu memantau kondisi drainase yang ada pada lereng di sekitar rumah agar tidak tersumbat sehingga menyebabkan tanah longsor, menanam pohon berakar kuat pada lereng untuk menahan tanah, dan mendapatkan informasi terkini terkait cuaca dari pihak yang berwenang, tandasnya. Selain melakukan hal-hal di atas, untuk mengantisipasi banjir dapat dilakukan hal lain seperti memperhatikan tanda-tanda alam dengan cara memantau debit air sungai dan ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi terus-menerus selama 1 jam agar melakukan evakuasi mandiri. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melaporkan bahwa bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi berdampak pada 1.213 keluarga yang terdiri atas 3.702 jiwa di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.